Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat berjumpa di channel SMP IT Rahmaniah. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tetap semangat. Dalam video ini nanti kalian akan belajar mengenai bidang studi ilmu pengetahuan alam dengan judul besaran dan pengukuran bersama Ibu Elfitri. Baiklah, sekarang kita mulai saja untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini. Tahukah kamu apa yang disebut dengan besaran, pengukuran, dan satuan? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Besaran ini berkaitan dengan pengukuran, artinya sesuatu yang kita ukur itu adalah berupa besaran dan nanti hasilnya ada nilainya atau ada angkanya yang kemudian memiliki satuan. Dan di sini satuan itu adalah sebagai pembanding di dalam besaran tersebut. Di dalam fisika, besaran itu ada dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau bukan berasal dari besaran satuan lain, dan boleh juga dikatakan bahwa besaran pokok adalah besaran yang diperoleh langsung dari pengukuran. Besaran pokok ada 7, yaitu yang pertama yaitu massa dengan satuannya adalah kilogram, kemudian panjang satuannya meter, suhu satuannya Kelvin, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Berikutnya, nah yang ini adalah besaran turunan. Kalau besaran turunan itu berasal dari besaran lain atau berasal dari besaran pokok. Misalkan besaran pokok panjang itu bisa menghasilkan besaran luas, yaitu dengan panjang dikali lebar, sehingga satuannya nanti adalah menjadi meter persegi. Kemudian ada volume. Kalau volume itu diperoleh juga dari besaran pokok panjang, tetapi 3 kali, sisi kali sisi dikali sisi, sehingga meter kali meter kali meter itu menjadi 3 kali meter pangkat 3. Lalu untuk berat, yaitu yang dilambangkan dengan W, itu diperoleh dari hasil kali antara massa dengan gravitasi bumi. Besaran turunan lainnya yaitu gaya, yaitu massa dikali percepatan gravitasi, dan yang kelima di sini massa jenis dengan dibacanya itu yang seperti huruf P itu dibacanya adalah rho. Rumusnya rho sama dengan massa dibagi volume. Massa satuannya adalah kilogram, volume adalah meter kubik, sehingga satuan untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Sebenarnya untuk besaran turunan masih banyak lagi, hanya untuk yang di SMP kelas 7 yang banyak dibahas hanyalah sampai ke sini saja. Dalam besaran pokok panjang yang tadi satuannya adalah meter, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu menggunakan satuan meter saja. Kadang-kadang kita bisa juga menggunakan kilometer, sentimeter, hektometer, dan sebagainya, yang sebenarnya kalau disepadankan itu memiliki nilai yang sama, cuma istilahnya yang berbeda, dan itu bisa kita peroleh dengan cara mengkonversikannya. Ada petunjuknya berupa tangga konversi. Insya Allah nanti di kesempatan lain akan diberikan penjelasannya. Lalu ada juga satuan yang lain untuk panjang, yaitu menggunakan inci misalkan. Kemudian massa. Yang kedua tadi massa. Massa itu banyak yang menyamakannya dengan berat, padahal itu adalah dua besaran yang berbeda. Kalau massa menunjukkan jumlah materi yang ada di dalam suatu zat, sedangkan berat itu adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seperti sebuah kesalahan yang sudah berurat berakar. Contoh, kita disuruh mengisi data berat badan kalian berapa. Di situ ditulis berat badan 50 kg.
Padahal kilogram itu kan bukan satuan untuk berat, tapi untuk massa. Itu misalkan. Kemudian ada satuan untuk massa yang lain, ada ton, kuintal. Misalkan 1 ton itu berapa kilo? Ya 1000, kemudian kuintal itu 100 kilo, dan seterusnya. Nah, untuk waktu, ya untuk waktu dalam satuan internasionalnya adalah sekon, tetapi kita juga sering menggunakan satuan-satuan yang lain, misalnya menit, jam, ya. Lalu kalau 1 hari itu adalah misalkan 24 jam, 1 jamnya 60 menit, 1 menitnya 60 detik, maka 1 harinya itu akan berjumlah 86.400 sekon. Suhu berikutnya. Suhu diukur dengan alat yang namanya termometer. Yang termometer itu pengisinya banyaknya adalah alkohol dan raksa. Kemudian satuannya, walaupun di dalam satuan internasional untuk suhu itu menggunakan Kelvin, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan satuannya adalah Celsius. Nah, untuk mengukur panjang dengan satuan, ada yang satuan yang baku dengan ada yang tidak. Sebagai contoh, kalau kita mau mengukur panjang buku, kadang-kadang kita menggunakan mistar atau penggaris, atau bisa juga kita menggunakan jengkal kita. Maka ketika kita mengukur panjang meja tadi menggunakan jengkal, itu namanya kita mengukur dengan satuan yang tidak baku. Sedangkan kalau kita menggunakan mistar atau penggaris, itu menggunakan satuan yang baku. Bedanya antara satuan baku dengan satuan tak baku adalah kalau satuan baku menghasilkan hasil yang sama pada semua orang dan bersifat internasional. Sedangkan kalau satuan tak baku pada 2 orang saja, ya itu sudah menunjukkan hasil yang berbeda. Sampai di sini mudah-mudahan kalian masih bisa mengikuti, ya, bisa dipahami, dan kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Nah, untuk pengukuran panjang, alat ukur panjang yang sering digunakan adalah mistar atau penggaris, kemudian ada jangkar sorong, dan ada mikrometer skrup. Tapi yang familiar atau mungkin yang untuk kalian sudah kenal sehari-hari itu adalah mistar atau penggaris yang memiliki tingkat ketelitiannya adalah 1 mm. Nah, yang berikut mungkin ini yang asing untuk kalian, yaitu dengan jangka sorong. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur misalkan diameter luar atau diameter dalam sebuah tabung. Kemudian pada jangka sorong ini ada rahang yang namanya rahang tetap dan rahang geser. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, di sini, ya, kita lihat yang panjang ini adalah rahang tetapnya, sedangkan yang sebelah sini adalah rahang geser yang bisa digeser-geser mundur atau maju. Nah, ini namanya rahang atas untuk mengukur diameter dalam sebuah tabung yang sebelah sini. Tetapi kalau yang sebelah bawah untuk mengukur diameter luar sebuah tabung. Lalu bagaimana cara penghitungan skalanya? Ya, cara penghitungan skalanya adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh soal yang lain saja. Nah, pada gambar ini adalah skala, ya, skala dari jangka sorong. Garis yang di atas menunjukkan skala utama, sedangkan garis yang di bawah menunjukkan skala nonius. Nah, skala nonius ini adanya pada rahang yang tadi bisa digeser-geser. Ya. Cara menghitungnya adalah perhatikan angka 0 pada skala nonius. Angka pada skala utama yang paling dekat dengan angka 0 adalah pada skala 2,3 cm. Nih, di sini kita bisa lihat skala utama 2,3 cm. Kemudian untuk skala nonius caranya adalah melihat garis pada skala di bawah yang lurus atau yang berimpit dengan garis pada skala utama. Nah, dilihat di sini yang berimpit adalah garis ketiga. Ya, pada garis ketiga.
Lalu garis ketiga itu nanti dikalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm. Karena yang di atas menggunakan satuan cm, maka yang milimeter tadi pun harus dikesentimeterkan sehingga menjadi 0,01. Jadi 3 dikali dengan 0,01 menjadi 0,03, tinggal dijumlahkan dengan angka skala utama yaitu 2,3 ditambah 0,03 cm, hasilnya adalah 2,33 cm. Nah, alat ukur yang ketiga untuk panjang ini namanya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi karena dia tingkat kesalahannya rendah, ketelitiannya 0,01 mm, dan biasanya digunakan untuk mengukur tebal plat logam, tebal uang logam, tebal kertas, dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, ini skemanya pada mikrometer sekrup. Yang di sebelah kiri ini namanya adalah skala utama. Sedangkan yang di sebelah ini adalah skala putarnya. Cara menentukannya adalah kita lihat ini ada angka 1, 2, 3, 4. Itu berarti 4 mm. Tetapi yang paling dekat dengan garis skala putar adalah titik yang di bawah atau garis yang di bawah. Maka itu bernilai setengahnya. Maka pembacaan skala utamanya menjadi 4,5 mm. Lalu di bawahnya adalah untuk skala noniusnya atau skala putarnya adalah garis-garis yang di sini. Cara menentukannya adalah melihat garis yang paling lurus dengan garis skala utama. Ternyata di sini yang paling lurus adalah di sini 45, berarti di sini adalah 47. Ya, maka 47 dikalikan dengan 0,01 mm menjadi 0,47, tinggal dijumlah antara skala utama dengan skala nonius, maka hasilnya adalah 4,97. Contoh lain masih sama dengan yang tadi ya. Di sini angka 3 berarti skala 3 mm, karena di bawah di sini yang paling dekat berarti 3,5. Nah, kemudian skala noniusnya adalah yang paling lurus di sini angka 10. Ya, ini 15 berarti di sini pasti 14. Maka 14 dikali dengan 0,01 mm menjadi 0,14 dijumlah 3,64. Lalu ada neraca ada neraca Auhaus. Ini yang biasa di laboratorium, ada yang 2 lengan, 3 lengan, 4 lengan. Setiap lengan itu punya nilai masing-masing. Lalu ada, yang berikut neraca, biasanya yang di pasar-pasar, ya, neraca untuk menimbang, mengukur ukuran yang lebih besar. Lalu pengukuran waktu, ya, kalau alat untuk mengukur waktu udah biasa, ada arloji, ada stopwatch, tapi di antara arloji dan stopwatch itu, ya, paling teliti adalah yang stopwatch. Kemudian yang pengukuran suhu yaitu dengan termometer, ya. Dan berikutnya pengukuran besaran turunan. Kalau untuk besaran turunan luas atau volume yang benarnya teratur tinggal menggunakan rumus. Tetapi kalau yang tidak teratur, misalnya batu atau kerikil, ya itu kita tinggal masukkan ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air, nanti dilihat perubahan volumenya. Nah, terakhir untuk pengukuran massa jenis, ini adalah salah satu besaran turunan, yaitu massa jenis tadi rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, kalau misalnya massa diukur hasilnya adalah 50 gram, lalu volume menunjukkan 5 mililiter atau sama dengan cm kubik, yang ditanya berapakah massa jenisnya, maka 50 gram dibagi 5 cm kubik menjadi 10 gram per cm kubik. Karena diminta dalam SI, berarti harus dalam kilogram per meter kubik, maka gram per sentimeter kubik itu harus dirubah. Nah, untuk memudahkan, ya, kalian langsung Ibu beritahu saja bahwa karena 1 gram per sentimeter kubik itu setara dengan
1000 kg per meter kubik, maka hasil yang tadi sudah diperoleh yaitu 10 gram per cm kubik tinggal dikalikan 1000, maka hasilnya menjadi 10.000 kg per meter kubik. Ya, terima kasih, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.